Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami. Kami, tim D, akan membahas sebuah isu penting yang kian marak di masyarakat, kasus obesitas. Mari kita pelajari bersama faktor pemicu, dampak, dan cara penanganannya. Yuk, simak video ini sampai selesai untuk mengetahui bagaimana pola makan dan gaya hidup untuk memengaruhi resiko obesitas dan bagaimana cara mencegahnya. Siapkan diri kamu, catat poin-poin pentingnya, dan mari kita ubah pola hidup jadi lebih sehat. Mulai sekarang. Perkenalkan, inilah anggota tim D yang berkontribusi dalam penyusunan materi ini, yaitu ada Diana Maharani dengan NIM 246130096, Afrilia Jusita 246130098, Amanda Jaskia 246130099, dan saya sendiri, Rizky Desti Wulandari 246130000. Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya, apa itu obesitas? Obesitas adalah kelebihan berat badan yang terjadi akibat penimbunan lemak tubuh secara berlebihan. Secara umum, obesitas terjadi karena gangguan keseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi. Ketika tubuh menerima energi lebih banyak daripada yang dikeluarkan, kelebihan energi ini akan disimpan sebagai lemak di dalam tubuh. Lama-kelamaan, lemak yang menumpuk ini akan membentuk jaringan lemak yang menyebabkan obesitas. Apa penyebabnya? Kelebihan energi bisa terjadi karena asupan makanan yang tinggi, tetapi aktivitas fisik rendah. Asupan energi tinggi biasanya berasal dari makanan berlebih, sedangkan keluaran energi rendah bisa disebabkan oleh metabolisme tubuh yang lambat, kurangnya aktivitas fisik, dan efek termogenesis makanan yang semuanya dipengaruhi oleh komposisi makanan itu sendiri. Jadi, penting banget untuk menjaga pola makan yang seimbang dan gaya hidup aktif agar terhindar dari obesitas. Seorang wanita berusia 40 tahun memiliki tinggi sekitar 155 cm dan berat badan 85,3 kg. Ia datang ke dokter karena sering merasa pusing dan mati rasa di kaki. Ia sangat khawatir dengan berat badannya. Lingkar pinggangnya tercatat 41 inci dan lingkar pinggul 39 inci. Sejak kecil hingga dewasa, ia memang sudah mengalami obesitas dan keluarganya pun memiliki riwayat kelebihan berat badan. Selama 6 tahun terakhir, ia sudah mencoba berbagai macam diet dan sempat berhasil menurunkan berat badan. Namun, sayangnya berat badannya selalu kembali naik setelah diet dihentikan. Saat diperiksa, tekanan darahnya sangat tinggi, 200/120 mmHg. Meski tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan fisik lainnya, hasil pemeriksaan darah puasa menunjukkan sesuatu yang serius. Ia mengalami kadar gula darah yang tinggi, kelebihan insulin, gangguan lemak darah, dan kesulitan mengontrol kadar gulanya. Ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana obesitas bisa memengaruhi kualitas hidup dan kesehatan seseorang secara serius. Pertanyaan nomor 1. Hitung nilai BMI atau indikasi massa tubuh wanita ini dan beri komentar mengenai tingkat obesitas berdasarkan WHO. Body Mass Index atau BMI atau Indeks Massa Tubuh IMT merupakan suatu pengukuran yang menghubungkan atau membandingkan berat badan dengan tinggi badan. BMI digunakan untuk mengetahui status gizi bagi orang dewasa. Cara perhitungan BMI adalah BMI sama dengan berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan, sama dengan 85,3 kg dibagi 1,55 meter dikali 1,55 meter, sama dengan 85,3 kg dibagi 2,4025, sama dengan 35,5 kg. Menurut World Health Organization 2022, mengklasifikasikan berdasarkan perhitungan IMT terbagi menjadi 4 kategori, yaitu obesitas dengan IMT lebih dari 30, kelebihan berat badan dengan IMT antara 25 hingga 29,9, berat badan normal dengan IMT antara 18,5 hingga 24,9, dan kurang berat badan dengan IMT kurang dari 18,5.
Obesitas dibagi menjadi 3 kategori, yaitu obesitas tingkat 1 dengan IMT 30 hingga 34,9, obesitas tingkat 2 dengan IMT 35 hingga 39,9, dan obesitas tingkat 3 dengan IMT lebih besar 40. Berdasarkan hasil perhitungan indeks massa tubuh atau IMT sebesar 35,5 kg dan mengacu pada klasifikasi IMT berdasarkan WHO, dapat disimpulkan bahwa pasien termasuk dengan kategori obesitas tingkat 2. Kategori ini menunjukkan bahwa pasien mengalami obesitas berat yang beresiko tinggi terhadap berbagai komplikasi kesehatan. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan sindrom metabolik dan apakah pasien ini memenuhi kriteria untuk dikatakan mengalami sindrom tersebut? Obesitas merupakan indikator positif sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah suatu kondisi kesehatan yang terjadi ketika tubuh mengalami beberapa gangguan, seperti obesitas sentral atau kelebihan lemak di area perut, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dislipidemia atau kadar kolesterol dalam darah yang tidak normal, dan resistensi insulin, atau tubuh mulai tidak merespon insulin dengan baik. Sindrom metabolik merupakan komplikasi obesitas yang menyebabkan terjadinya penyakit seperti penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus tipe 2, osteoartritis, dan kanker. Tidak hanya permasalahan kesehatan, sindrom metabolik dapat menyebabkan gangguan psikis seperti depresi. Obesitas dan sindrom metabolik terjadi akibat interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Kelebihan energi dan obesitas mencetuskan terjadinya sindrom metabolik. Angka kejadian sindrom metabolik meningkat seiring dengan peningkatan prevalensi obesitas. Hubungan obesitas dan sindrom metabolik. Jaringan adiposa atau jaringan lemak merupakan bagian penting dalam tubuh yang berfungsi mengatur keseimbangan energi. Jaringan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan lemak coklat dan jaringan lemak putih. Jaringan lemak coklat berfungsi menjaga suhu tubuh, sedangkan jaringan lemak putih berperan utama dalam menyimpan energi dalam bentuk lemak dan mengatur keseimbangan energi secara keseluruhan. Selain menyimpan lemak, jaringan ini juga menghasilkan berbagai zat, seperti hormon dan senyawa yang berperan penting dalam metabolisme tubuh dan kerja organ lainnya. Dalam keadaan normal, jaringan lemak memiliki pertahanan alami yang melibatkan sel-sel imun seperti makrofag tipe M2. Sel-sel ini membantu menjaga keseimbangan hormon, termasuk menjaga agar tubuh tetap sensitif terhadap hormon insulin, yaitu hormon yang mengatur kadar gula darah. Makrofag M2 ini menghasilkan zat anti radang seperti interleukin 10 atau IL-10 yang membantu menjaga fungsi jaringan tetap baik dan mencegah peradangan. Namun, saat seseorang mengalami obesitas, sel lemak akan membesar atau yang disebut hipertrofi dan memicu perubahan pada sistem imun di jaringan lemak. Makrofag yang tadinya bersifat melindungi, yaitu makrofag M2, berubah menjadi makrofag M1 yang justru menghasilkan zat pemicu peradangan seperti tumor nekrosis faktor alfa. Ketidakseimbangan antara makrofag pelindung dan makrofag pemicu peradangan ini menyebabkan terjadinya peradangan kronis tingkat rendah yang berlangsung dalam waktu lama. Kondisi inilah yang menjadi salah satu pemicu munculnya sindrom metabolik, seperti resistensi insulin, yaitu ketika tubuh tidak lagi memproses insulin dengan baik. Obesitas umumnya juga berkaitan dengan munculnya 2 hingga 3 komponen utama sindrom metabolik lainnya, seperti tekanan darah tinggi, kadar lemak yang abnormal, dan peningkatan kadar gula darah. Berikut adalah diagram mengenai perubahan kondisi inflamasi pada orang yang mengalami obesitas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu, jaringan lemak normal akan mengandung makrofag M2 lebih banyak dari M1. Akan tetapi, pada orang yang mengalami obesitas, sel lemak akan membesar atau yang disebut hipertrofi adiposit. Hal ini memicu perubahan makrofag atau polarisasi dari dominan M2 menjadi dominan M1. Makrofag M1 menghasilkan zat proinflamasi yang memicu peradangan.
Hal ini menyebabkan terjadinya inflamasi kronis derajat rendah secara terus-menerus. Nah, inflamasi ini menjadi pemicu munculnya sindrom metabolik. Kriteria yang sering digunakan untuk menilai pasien sindrom metabolik adalah berdasarkan NCEP-ATP3, yaitu apabila seseorang memenuhi setidaknya 3 dari 5 kriteria yang disepakati. Yang pertama, untuk lingkar perut pria itu lebih dari 102 cm, untuk wanita lebih dari 88 cm. Yang kedua, tekanan darahnya lebih dari 130/85 mm air raksa. Yang ketiga, hipertrigliseridemia atau kadar serum trigliseridanya lebih dari 150 mg per desiliter. Yang keempat, kadar HDLC-nya kurang dari 40 mg per desiliter. Dan kadar glukosa darah pada saat puasa lebih dari 110 mg per desiliter. Maka dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pasien memenuhi 3 kriteria, sehingga diduga kuat menderita sindrom metabolik. Hal ini karena pasien mempunyai lingkar pinggang 41 inci atau sekitar 104 cm, dan lingkar pinggul 39 inci atau sekitar 99 cm. Kemudian tekanan darahnya sangat tinggi, yaitu 200/120 mm air raksa. Selain itu, pasien ini juga mempunyai kadar gula darah yang tinggi. Faktor yang menyebabkan sindrom metabolik. Terjadinya peningkatan faktor risiko kejadian sindrom metabolik dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya karena asupan makan yang tidak seimbang antara asupan makan yang dikonsumsi dan yang dikeluarkan oleh tubuh. Pola makan yang tidak baik dengan kebiasaan mengonsumsi makanan berlemak cenderung akan memiliki penimbunan lemak yang lebih besar dalam tubuh. Faktor lain yang mempengaruhi kejadian sindrom metabolik selain asupan lemak adalah aktivitas fisik dengan frekuensi yang rendah. Aktivitas fisik dengan intensitas rendah diyakini dapat menyebabkan peningkatan risiko sindrom metabolik karena berkontribusi pada perkembangan sindrom metabolik melalui beberapa cara, yaitu obesitas, resistensi insulin, tekanan darah tinggi, peningkatan trigliserida, dan kolesterol HDL rendah. Pada zaman sekarang, berbagai fasilitas sarana yang sering digunakan seperti eskalator, kendaraan bermotor, handphone, dan lain-lain dapat menyebabkan aktivitas fisik berkurang dan sedikitnya kalori yang digunakan, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara asupan kalori dan pemanfaatannya dalam tubuh yang menyebabkan obesitas. Pertanyaan ketiga, apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko komplikasi akibat sindrom metabolik pada pasien ini? Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko komplikasi akibat sindrom metabolik pada pasien ini, seperti rutin berolahraga, diet sehat dan seimbang, menghindari lemak jenuh, mengonsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan, dan berhenti merokok sangat membantu dalam pencegahan sindrom metabolik. Penting juga bagi pencegahan dengan mewaspadai kemungkinan bakat genetik terhadap beberapa penyakit yang menurun seperti sindrom metabolik ini. Usahakan melakukan cek kesehatan secara teratur dan rutin. Jika sudah terdeteksi secara dini mempunyai riwayat penyakit tertentu. Pendekatan diet yang dilakukan untuk mencegah sindrom metabolik adalah memperkaya kandungan flavonoid, vitamin, dan asam lemak tak jenuh, dan menurunkan konsumsi makronutrien. Konsumsi sayuran dan makanan laut memberikan proteksi terhadap sindrom metabolik. Selain itu, konsumsi whole grain, legumen, buah, minyak sayur, dan kacang pada diet vegetarian dapat menurunkan risiko sindrom metabolik. Selain itu, sindrom metabolik dapat dicegah dengan cara memantau dan mengelola berat badan, glukosa darah, kolesterol darah, dan tekanan darah. Risiko penyakit jantung akibat komplikasi sindrom metabolik dapat dicegah dengan cara mempertahankan berat badan seimbang. Jika seseorang mengalami berat badan yang berlebihan, maka perlu manajemen untuk menurunkan berat badan dan mempertahankannya. Pencegahan berat badan berlebihan dapat dilakukan dengan memperhatikan asupan kalori yang direkomendasikan, jumlah kalori makanan yang dikonsumsi, dan kalori energi yang dikeluarkan. Kesimpulannya,
Wanita berusia 40 tahun ini memiliki indeks massa tubuh atau IMT yang sebesar 35,5 kg, yang tergolong obesitas tingkat 2 menurut WHO. Kondisi ini menunjukkan adanya kelebihan berat badan yang cukup berat dan berisiko tinggi, menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan seperti lingkar pinggang dan lingkar pinggul, tekanan darah sangat tinggi, dan kadar gula yang abnormal. Pasien ini memenuhi kriteria sindrom metabolik menurut pedoman NCEP ATP3. Sindrom metabolik sendiri merupakan kumpulan gangguan metabolik yang meliputi obesitas perut, tekanan darah tinggi, gangguan kadar lemak darah, dan kadar gula darah tinggi. Penyebab utamanya adalah pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, serta faktor genetik. Untuk mencegah komplikasi serius seperti penyakit jantung dan diabetes, pasien perlu melakukan perubahan gaya hidup, seperti memperbaiki pola makan, rutin berolahraga, serta memantau tekanan darah dan kadar gula secara berkala. Dengan penanganan yang tepat, kondisi ini dapat dikelola dan risiko komplikasi bisa dikurangi secara signifikan. Berikut adalah referensi yang kita ambil untuk menganalisis studi kasus ini. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.